Selamat pagi anak-anak semua. Oke, Ibu harap semuanya dalam keadaan sukacita ya pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan, kita akan mendengarkan cerita Tuhan, kita mau sama-sama berdevosi ya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh membuka mata kami, menghirup udara segar, dan bertemu dengan keluarga kami Bapa. Bapa, sebelum kami mulai proses belajar kami hari ini, kami mau sama-sama datang kepada Tuhan, kami mau mendengarkan cerita Tuhan, berkati Ibu Devi yang akan menceritakan ceritamu, dan berkati kami semua anak-anak-Mu yang akan mendengarkan. Ini doa kami Tuhan, bersama-samalah dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak semuanya, apakah kalian sukacita? Oke, Ibu harap semuanya dalam keadaan sukacita ya. Tidak ada yang sedih-sedih, tidak ada yang malas-malesan ya. Ibu harap sebelum anak-anak berdevosi, semuanya sudah mandi, sudah ready semuanya untuk belajar ya. Oke, anak-anak, sebelum Ibu Devi menceritakan cerita Tuhan pagi hari ini, kita mau bernyanyi satu lagu. Lagu ini sepertinya sudah sering kalian dengar ya. Oke, lagunya itu berjudul Allahku Besar. Semuanya sudah tahu lagunya kan? Kalau yang sudah tahu, yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita ikuti lagu ini dan juga ada gerakannya. Yang belum tahu, dilihat dulu, nanti putar yang kedua kali baru kamu ikuti gerakannya, oke? Tadi kita sudah sama-sama bernyanyi lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa. Semua yang ada di dunia ini adalah ciptaannya Tuhan, semua miliknya Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan cerita Tuhan yang terambil dari Matius 24 ayat 35. Kalau kamu punya Alkitab di rumah, yuk sama-sama buka ya bersama dengan Ibu Devi. Matius 24 ayat 35. Dalam hitungan yang ketiga, kita baca bersama-sama ya.
Matius 24 ayat 35, 1, 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sekali lagi yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Oke, anak-anak, dari Matius 24 ayat 35 ini, topik devosi kita hari ini adalah Allah berfirman dan memelihara firman-Nya. Perkataan Tuhan itu adalah firman Tuhan. Allah berfirman dan memelihara firman-Nya. Oke, semua firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Pernah nggak kalian itu berpikir betapa kuatnya kuasa firman Tuhan itu? Kalau misalnya kalian berpikir tentang kuatnya, betapa hebatnya kuasa Tuhan itu ketika Dia berfirman, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian sedih? Atau kalian semakin mengagumi Tuhan itu? Kita tahu ya, kalau Alkitab ini dimulai dari kitab Kejadian. Dan seluruh perkataan Tuhan yang ada di kitab Kejadian ini semuanya terjadi. Dengan apa? Dengan cara Allah berfirman. Allah berfirman apa dan itu terjadi. Ternyata anak-anak, tidak hanya Allah berfirman saja, tetapi Allah juga memastikan bahwa firman-Nya itu bisa kita dengarkan saat ini. Bisa kita tahu melalui para apa? Para nabi, para saksinya Allah, begitu ya. Kita tahu ya kalau kejadian itu ada pada perjanjian lama. Namun, tidak hanya pada perjanjian lama saja Allah itu berfirman. Pada perjanjian baru juga ya, kita tahu bahwa di perjanjian baru itu, Sang Firman yaitu Allah sendiri menjadi manusia. Dinyatakan di sana bahwa Allah menjadi manusia. Allah Roh Kudus menuntun para penulis Alkitab untuk mencatat firman-firman Allah. Apapun yang dikatakan oleh Allah dicatat oleh para penulis. Dan itu semua tidak lepas dari tuntunan Roh Kudus. Begitu ya anak-anak ya. Nah, tidak hanya sampai di menulis saja anak-anak, tetapi Allah tetap memelihara firman itu dari zaman ke zaman. Ketika anak-anak mendengar ada orang yang berusaha untuk memalsukan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, begitu ya, apa yang terjadi? Allah akan tetap berkuasa untuk memelihara firman-Nya. Dan itu semua bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena kekuatan Allah. Terus kenapa ya Allah itu mau menjaga firman-Nya? Ada yang tahu? Kenapa ya? Nah, anak-anak, Allah tidak mau kalau kita umatnya tidak mengenal siapakah itu Allah. Allah tidak mau kalau kita tidak mengenal kehendak Allah di dalam hidup kita. Allah tetap menjaga firman-Nya yang murni, yang sejak awal memang ditulis oleh penulis. Karena Allah sudah memberkati dan memberikan ilham kepada para penulis untuk menulis Alkitab tersebut. Oke, anak-anak, sekian devosi yang boleh Ibu Devi sampaikan. Semoga devosi hari ini boleh memberkati kita semua. Anak-anak, untuk pagi hari ini ada satu hal yang akan kita lakukan, yaitu menghafalkan ayat dari Matius 24 ayat 35. Silakan dihafal ya. Oke, kita sudah selesai devosi. Kita akan menutup devosi kita pagi hari ini. Ibu Devi akan menutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk cerita Tuhan yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa bahwa Allah memelihara dan tetap menjaga firman-Nya sampai saat ini. Bahkan kami berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab tidak tergoncangkan. Dan biarlah orang-orang yang berusaha untuk memalsukan firman Tuhan itu tidak terjadi Bapa. Biarlah firman Tuhan yang murni itu tetap ada di dalam Alkitab dan kami boleh mengenal siapa Tuhan seperti kehendak Bapa. Ini yang menjadi doa kami, berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, semangat belajarnya hari ini anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.